Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kayaknya kurang semangat ya. Shalom jemaat DMC. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada 1000 jemaat di sini. Ada amin. Ya, kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Dan biarlah lawatan Tuhan dan ada di tempat ini. Haleluya. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat pagi hari ini. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari rasakan
kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita, kita akan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan jangan lelah. Amin. Haleluya. Yuk kita semua umat-umat Tuhan, kita tidak boleh lelah. Kita melayani hanya untuk Sang Raja kita. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
meskipun kita tidak banyak memuji Tuhan, dan Dialah sukacita kita mengarahkan kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk bisa menerima firman Tuhan. Amin. Kenapa begitu baik Tuhan? Amin. Karena waktu Tuhan itulah ada yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Sedang untuk sekolah minggu bisa maju ke depan. Anak-anak sekolah minggu. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ya. Yang kita berdoa untuk anak-anak kita ini, ya. Kita doakan masa depannya penuh harapan di dalam Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkan tanganmu pada anak-anak ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami bersehati Tuhan, berdoa untuk anak-anak kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depannya penuh harapan Tuhan. Engkau sertai kehidupannya Tuhan. Mereka adalah harapan-harapan masa depan Tuhan. Mereka adalah generasi Tuhan, generasi Kristus Tuhan. Mereka yang akan membawa kebenaran-Mu sampai Engkau panggil kembali Tuhan. Kami percaya harapan mereka Tuhan. Harapan mereka adalah harapan Kristus Tuhan. Rencana-rancangan-Mu indah di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati juga
para guru-guru sekolah minggunya, dan juga orang-orang tuanya Tuhan. Kau berkati di dalam pekerjaannya, usahanya Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, karena Kau sertai mereka. Kau tutup bungkus mereka semuanya oleh kuasa darah Yesus Tuhan. Dari sekarang Tuhan sampai mereka dewasa, ada sesuatu yang besar yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Ada perubahan, ada paradigma Tuhan. Dan kami percaya semuanya datang daripada-Mu. Semuanya adalah yang terbaik buat mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saudara diberkati hari ini. Amin. Kok wajahnya masih kelihatan lesu gitu ya? Apa baru bangun tidur? Oh gitu. Ya. Kita mau belajar saudara ya. Kita mau belajar. Injil itu kekuatan Allah saudara ya. Ini Roma 1 ayat 16 sampai 17. Dan kami percaya tuh ya bahwa Injil ini merubah kehidupan kita. Ini pengajaran siapa? Ayo yang ikut baca Alkitab pasti ngerti. Roma itu tulisan siapa? Paulus ya. Rasul Paulus menulis ini untuk kita belajar memahami akan kebenaran Injil itu. Nah, kebenaran Injil ini kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Ini bisa. Oh, bisa. Oke. Ya. Ya, dikatakan gini apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ketika Paulus menulis surat ini, ya, antara orang Yahudi dan Yunani itu bersamaan saudara. Karena terjadi pertengkaran di antara mereka. Karena itu Paulus katakan, pada mulanya orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Jadi Injil itu tidak hanya untuk orang Yahudi saudara, tetapi untuk kita semua juga yang di luar orang Yahudi. Makanya disebutkan orang Yunani, di luar orang Yahudi. Dan itu adalah kekuatan Allah. Allah memberikan kekuatan kita melalui Injilnya. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan. Setiap kehidupan manusia pasti ada masalah persoalan, dan Injil itu menguatkan kehidupan kita. Ya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Benar saudara? Benar nggak? Amin. Amin. Ini beriman apa enggak sih? Beriman ya? Yakin? Oke, next ya. Ini adalah kabar baik yang membawa harapan bagi semua manusia yang seharusnya menerima hukuman Allah, yaitu kematian kekal. Namun karena Kristus, kita semua menerima anugerah keselamatan. Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Karya Kristus membawa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa untuk dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah. Kuasa Injil tidak berhenti hanya untuk menyelamatkan, tetapi memimpin orang percaya. Ya, saudara, Kristus adalah satu-satunya menuju keselamatan. Ada jalan lain? Ada jalan lain nggak? Yakin? Itu iman atau bukan? Iman, saudara. Kristus itu jalan satu-satunya. Nggak ada lagi. Ya, kita sering tahu, ya Ibu Priscilla katanya banyak jalan menuju Roma. Memang lewat Roma tuh banyak jalannya. Kalau ke Roma, saudara ya. Tapi ke surga hanya satu-satunya jalannya melalui siapa? Yesus. Gak ada lagi yang lain. Ketika kita beriman kepada Dia, cara berpikir kita harus berubah. Dulu saya sering katakan kan, setiap kali saya khotbah saya katakan, ketika kita terikat dalam dosa,
Ya, dalam bahasa Yunani apa? Aku rasul. Kita ditebus oleh darah Kristus. Darahnya tercurah di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua. Ex agorazo itu dipindahkan dari dalam gelap ke dalam terang. Dipindahkan ya. Dosanya masih enggak? Ayo. Kalau masih terikat dosa, makanya setiap kali orang habis berdosa bertobat, berdosa bertobat. Ya, orang Kristen tobat kumat gitu ya. Selalu begitu. Kenapa? Karena ada keterikatan. Ikatannya yang harus dilepaskan. Ex agorazo. Caranya lutroo. Apa lutroo? Dimerdekakan, dilepaskan dari ikatan itu. Ya, ketika ikatannya dilepas, kita dimerdekakan. Dan itu tentunya karakter kita pasti harus berubah. Karena kita menyadari bahwa Kristus hidup di dalam kita. Amin. Amin. Ini jalan satu-satunya menuju keselamatan, yaitu melalui Yesus. Ini iman bukan tadi? Iman bukan? Iman. Yakin? Yakin. Yang kencang gitu loh. Lapar atau gimana? Enggak ya? Yakin gitu. Amin gitu. Amin. Amin. Nah ini baru bangun kayaknya. Ya. Oke, next. Nah, jadi makna Injil kekuatan Allah ada sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan orang percaya. Ya, Injil bukan spekulasi pengetahuan dan akal budi manusia. Injil juga bukan ajaran etika moral agar manusia memperbaiki perilaku berdasarkan kekuatannya. Artinya apa? Karena kita berpikir pakai logika kita juga. Injil itu logikanya siapa? Kristus. Dia turunkan kepada manusia sehingga karakter kita diubahkan, moral kita diubahkan melalui Injil, melalui perkataan Kristus, bukan logika manusia sendiri. Logika manusia timbul karena dorongan Injil. Ya, Injil itu yang mendorong manusia untuk berubah melalui firman Tuhan itu. Ini ada yang baca nggak sih, ikut pembacaan firman Tuhan nggak setiap hari yang dikirimkan? Ikut. Yakin? Yakin. Ikut apa cuma mengeklik pakai tanda tangan tanda gini ya? Ya, baca firman Tuhan. Hidupmu berubah. Kenapa? Paradigmamu dirubah oleh Injil itu. Ya. Makanya yang kedua dikatakan apa? Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Jadi ketika kita berdosa, ya, dosa itu memutus hubungan. Karena itu Kristus mati untuk apa? Menyambung hubungan manusia dengan Allah. Dan Allah menyatakan dirinya. Bisa nggak manusia cari Allah? Nah, bisa, saudara. Itu agama. Ya, agama itu manusia mencari Allah. Beda orang Kristen itu Allahnya menyatakan dirinya kepada kita, datang kepada manusia, turun ke dalam dunia ini. Ya, Injil itu kekuatan, karena Injil itu turun menjadi manusia di dalam Yesus. Ya, yang ketiga, ini tadi yang saya katakan, tanpa inisiatif dari Allah, manusia mengalami jalan buntu dalam meraih keselamatan kekal. Semuanya inisiatifnya dari siapa? Allah dahulu. Karena tahu Allah itu melihat manusia gak mungkin punya jalan keluar. Karena apa? Jalan keluarnya kadang-kadang ngawur, saudara. Pikirannya sendiri yang timbul. Pasti begini, ujung-ujungnya buntu. Loh, Pak Pendeta pernah ngalami? Pernah, saudara. Gak usah jauh-jauh kalau kita pengusaha atau apapun ya. Saya dulu juga pengusaha. Pikiran saya tuh di depan mata tuh sudah untung, saudara. Udah gak tanya Tuhan kan, waktu itu gak mikir, yang penting saya lakukan, saya kerjakan. Ujungnya buntung, saudara ya, rugi. Kenapa? Kita nggak mengandalkan Tuhan. Itu tadi yang dimaksudkan. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan mengatakan jangan dilanjutkan.
Mungkin kelihatannya tuh untung di depan, tetapi nggak belakangnya kita nggak tahu. Dan berkali-kali saya alami itu. Akhirnya Tuhan ingatkan saya, ayo mulai berubah, mulai bergantung kepada Tuhan. Setiap kali saya tanya, Tuhan bisa nggak ini? Kalau memang ini jalannya Tuhan, pasti ada lancar, ada damai sejahtera, dan Tuhan bimbing. Nah itu ada perubahan. Tidak hanya apa yang kita lakukan menjadi berhasil, tetapi juga cara berpikir kita dirubah itu sama Tuhan ya. Paradigma kita dirubah. Kenapa? Injil ini punya kekuatan di situ, merubah kita menjadi orang yang benar-benar tahu kebenaran. Karena ini, Injil itu adalah kebenaran. Amin. Amin. Amin itu baca nggak? Amin. Baca firman nggak? Yes. Misalnya anak muda nih biasanya, ya. Yang kedua, menyatakan kebenaran Allah. Jadi Injil itu menyatakan kebenaran Allah. Nah, Paulus mengajarkan ini. Paulus memberikan penegasan bahwa Injil adalah kebenaran Allah yang dapat memimpin kita kepada iman. Ketika kita baca itu Injil, kita dibawa naik level. Ya, iman kita bertumbuh apa berkembang? Sama ya saudara ya. Bertumbuh dulu, akhirnya harus berkembang. Kalau iman kita nggak bertumbuh, nggak berkembang, kita bisa melihat dari kehidupannya saudara. Saya sering lihat orang tuh nggak jauh-jauh lah teman ya. Kalau bicara firman Tuhan luar biasa saudara. Tapi di balik itu dia bertolak belakang. Hidupnya kelihatan, waduh, kok gini ya? Katanya baca firman, katanya melakukan firman, tapi kok gini? Itu nggak berkembang, saudara. Ya, baca firman itu harus dilakukan, dipraktekkan, supaya apa? Supaya hidup kita ini dirubah oleh Tuhan. Tadi yang saya katakan, agorazo, ex agorazo, lutropo, dimerdekakan. Kalau kita nggak merdeka, hidup kita ya akan terikat terus. Tobat kumat. Mau sampai kapan gitu saudara? Ya, kita terus belajar. Kita baca firman itu kita belajar untuk dirubah karakter kita itu. Kalau kita berubah, kira-kira kita jadi berkat nggak? Orang kan lihat, dulu Pak itu kayak gitu loh. Kok sekarang berubah ya, tambah gemuk. Orang gemuk itu diberkati Tuhan saudara. Amin. Amin ya. Amin. Ya, gitu. Jadi ada perubahan dalam tindakan, dalam karakter. Lama-lama kan berubah dan itu akan dikikis itu hal-hal yang tidak baik dari kita ketika kita belajar firman Tuhan. Makanya dikatakan Injil itu punya kekuatan untuk menyatakan kebenaran. Hidup kita akan dibenarkan melalui Injil itu. Ya, membenarkan berarti memberikan status benar yang mengubah status kita yang seharusnya menerima murkanya, nyanyanya Allah ya, Tuhan ya, menjadi orang benar. Itu tadi, akhirnya kita dirubah menjadi orang benar, orang yang dipandang membawa terang. Karena apa? Perubahan hidup kita itu tadi. Ya. Nah, kebenaran itu yang ketiga apa? Allah berbicara tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu anugerah saudara. Dulu saya katakan apa? Saya pernah khotbah di belakang itu grace, anugerah. Jadi Injil kebenaran itu anugerah dari Allah untuk diberikan kepada kita supaya kita berubah, supaya pembaharuan budi kita pun menjadi berkat. Bukan hanya untuk kita sendiri, lingkungan dan untuk keluarga, bahkan masyarakat akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Saudara, saya gak berpikir pernah berdiri di tempat ini dan khotbah itu saya nggak. Tapi saya udah ngomong ya sama Karis ya. Dia katanya mau khotbah minggu depan. Ya, saya takut nggak. Saya pertama kali khotbah saudara, itu blank. Begitu udah di depan mimbar demam panggung saudara. Mau ngomong apa? Gitu. Jadi keringat dingin terus turun. Waduh, mau ngomong apa ya? Takut gitu. Akhirnya apa yang mau kita omongin hilang. Karena lihat orang banyak ini.
Tapi dengan berjalannya waktu kita belajar, kita membaca firman, kita praktekkan itu jadi lebih lancar. Yang penting Tuhan pimpin mulut lidah kita, semuanya pasti menjadi baik karena kita bergantung kepada Tuhan. Ya, hidup kita bergantung sama Tuhan enak, saudara. Enak-enak. Dirubahkan, saudara. Memang kita harus melalui proses banyak hal, saudara. Itulah proses kehidupan manusia. Tapi kalau kita tidak melalui proses itu, kita nggak akan kuat. Mental kita, mental tempe, saudara. Makanya di dalam hidup kita, persoalan hidup kita itu jangan dihindari, saudara ya. Persoalan itu harus diselesaikan, karena persoalan itu membuat kita makin dewasa, makin paham akan kehidupan ini, dan kita makin bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan akan berikan jalan keluar. Di situ kita dilatih untuk menjadi dewasa, untuk menjadi peka dalam hidup ini. Nah, itulah kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita, ya, menyatakan kebenaran. Yang ketiga, memimpin hidup dalam iman. Paulus mengaitkan konsep kebenaran dan pembenaran Allah dengan konsep iman. Iman sejati tidak bisa dipisahkan dari kebenaran atau pembenaran Allah. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roh Kudus akan memimpin kita dalam memahami seluruh kebenaran Allah. Artinya apa? Kalau kita nggak belajar, nggak baca firman Tuhan, gimana kita mau dibenarkan? Gimana kita mau dirubah? Pak, nggak ada waktu, Pak. Saya lembur terus, Pak. Gitu ya. Nggak mungkin nggak ada waktu, saudara. Pasti ada waktu. Tinggal kita mau komitmen nggak? Kita disiplin nggak? Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Setiap kali saya katakan gereja ini dari awal yang pertama dan utama itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana hubungan pribadimu sama Tuhan? Yang kedua dengan keluarga, saudara. Bagaimana kita mau melayani orang lain kalau keluarga kita tidak dilayani dengan baik? Ketiga, berpekerjaan. Bagaimana hubungan kita dengan teman-teman kita sekitar kita? Ya. Yang keempat, baru saudara boleh melayani Tuhan. Ya, kalau udah keluarga udah oke, lingkungan sekitar oke, barulah kita melayani Tuhan. Karena hubungan kita sudah baik dari awal. Yang utama itu saudara. Ada mesbah keluarga, mesbahnya kita sama Tuhan, doa, ngomong sama Tuhan, saudara. Ya, waktu saya ke Israel, saya pernah cerita ya, ketika saya olahraga dengan teman, saya ketemu sama salah satu anak muda Israel di pinggir pantai. Itu humble sekali, orangnya baik sekali. Dia tanya, how are you? Katanya, ya kan? Oh, fine. Are you Mexican? Dia tanya. Oh, no, I'm Indonesian. Oh, good Indonesian. Bagus Indonesia. Saya tanya, kamu lagi ngapain di sini? Lagi ngomong sama Tuhan. Loh, saya kaget. Ngomong kok sambil minum kopi. Dalam pikiran kita, dalam benak kita, yang namanya ngomong sama Tuhan adalah berdoa, kan? Doa ngomong sama Tuhan. Ternyata beda buat mereka. Namanya ngomong, ya ngobrol sama Tuhan. Makanya kadang-kadang kalau dulu orang dulu ya, kalau kita lihat ini kok ngomong sendiri kayak agak miring gitu ya. Kalau sekarang kan kita nggak bisa ngomong gitu, kadang-kadang orang lagi telepon pakai headset ya, nggak kelihatan gitu. Nah, waktu itu saya pikir ini orang ngomong sendiri maksudnya apa? Saya belajar. Oh, ternyata orang Yahudi begitu. Ada waktunya dia ngobrol sama Tuhan. Saya tanya, loh, yang namanya ngobrol kan harusnya di tempat ibadah atau di ruang tertentu berdoa. Oh no, gitu. No, enggak. Kami kalau ngobrol sama Tuhan, setiap waktu, setiap tempat di mana pun kami berada, kami ngobrol. Tapi ketika kami harus berdoa, kami harus benar-benar sakral, harus kudus di hadapan Tuhan. Namanya waktu saya masuk di dalam terowongan itu, bayi suci dibikinnya itu, saya lihat anak-anak muda, saudara. Dia pegang Taurat, berdoa. Bahkan ada yang nangis sambil pegang Taurat. Terus saya pikir main-main juga. Terus ada rapinya, no, nggak boleh gitu ya. Kok sampai begitunya gitu, saudara ya.
Itu anak-anak muda Yahudi. Makanya saudara lihat Israel yang kecil begitu, dia punya peran yang luar biasa karena banyak yang berdoa, saudara. Taurat menjadi gaya hidup mereka. Itu kekuatan. Kalau kita kan harus kekuatan Injil seperti itu. Jadi Injil adalah gaya hidup kita. Baca Injil, saudara. Doa sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Waktu saya di SLGBD juga, sekolah kita berjamaah di Beijing, saya juga mengalami hal-hal yang luar biasa, saudara. Kok aneh, saudara. Awalnya saudara tahu kan orang-orang Pantekosta itu kalau berdoa nangis, saudara. Oh, nangis, wah. Orang namanya juga. Saya waktu itu masih muda, saudara. Saya datang, saya lihat orang berdoa kok nangis, sok-sokan, dibikin-bikin, sok rohani gitu ya. Saudara tahu hari terakhir waktu saya mau pulang, saya dibikin nangis sama Tuhan. Saya tahan nggak bisa, air mata keluar terus saya bisu, saudara. Nggak bisa ngomong, sampai pembimbing ngomong sama saya, sudah Pak, nanti tahun depan kan kita ketemu lagi. Jadi saya sudah mengalami pengalaman jadi orang bisu, saudara ya. Jadi kalau belum coba belajar. Artinya saya tanya, setelah itu saya mau pulang, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan bukakan, saya tanya, kok bisa begitu ya? Tuhan tembelak. Artinya kamu diajar Tuhan untuk mengetahui ketika orang berdoa itu ada luapan dalam hatinya. Kenapa? Ada ucapan syukur yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Keluar dari hatinya, dia nangis terus. Nah, kita kayaknya mencemooh itu. Saya minta ampun kepada Tuhan, ampun ya. Nah, jadi kadang-kadang saya berdoa kayak orang cengeng, saudara. Kenapa? Karena saya menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami itu. Saya nggak kebayang, saudara, saya ada di Semarang, itu juga nggak kebayang. Rumah saya di Bogor, rumah saya kosong. Nah, coba saudara bayangin istri saya 2 minggu sekali mesti kesini, ya. Dan saya jalan ini sudah hampir 8 tahun, hampir 8-9 tahun saya jalan. Kenapa? Karena Tuhan suruh. Kalau saudara tahu kesaksian saya pasti ngerti gimana Tuhan suruh. Tuhan katakan masih banyak kakak-kakakmu yang lain yang belum kenal Kristus. Nah, itu saya pegang, saudara. Dan Tuhan ketika suruh itu Tuhan pelihara kita, saudara. Gak usah mikir, sudah. Pokoknya apa yang Tuhan suruh kita lakukan, saudara. Apalagi masih muda-muda ini ya. Praktek Injil itu dipraktekkan, bukan tok dibaca tok. Dipraktekkan, saudara. Suruh doa-doa, gitu ya. Tapi pakai hikmat ya, saudara. Tanya Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan ini harus bagaimana? Enak-enak, sudahlah, percaya, saudara. Enak, ikut Tuhan itu enak. Kita dipelihara dengan luar biasa. Gereja ini ada juga karena kasih karunia Tuhan, saudara. Bagi saudara menikmati ya di tempat seperti ini, ada AC-nya. Ya, saya bayangkan di daerah-daerah itu luar biasa, saudara. Nggak ada AC, nggak ada apa. Tapi mereka punya iman yang luar biasa karena mereka bergantung pada Tuhan, saudara. Ini loh kebenaran firman Tuhan itu seperti ini. Belajar, belajar. Dan kita harus paksa diri kita untuk dimampukan. Minta Tuhan kekuatan. Tuhan, mampukan aku melalui semua. Biarlah supaya kebenaran itu nyata dalam hidup. Jalan. Saya juga nggak nyangka kan anak saya bisa di Kudus, bisa sekarang punya posisi. Nggak nyangka, saudara. Ketika saya bertobat, saudara, istri saya ada itu. Ya, kami itu benar-benar dibersihkan oleh Tuhan, saudara. Sempat sampai bingung saya mau makan apa besok. Padahal anak saya yang gede udah tahu sendiri kan, anak saya segede apa gitu ya. Minum susu yang 5 apa tuh yang gede? 5 gram. 5 gram yang gede. Itu cuma 5 hari. Sedangkan saya sama istri saya nggak kerja, saudara. Waktu itu benar-benar dibersihkan ketika saya bertobat. Habis semua. Tapi Tuhan pelihara, saudara.
saya tanya sama gembala saya, tuh begini ya Bu ya, saya bertobat kok begini ya Bu ya, kok habis semuanya itu. Itu Injil lagi membersihkan kehidupan kita. Tuhan bilang sama saya, Allah, kalau aku mengasihi anakku, aku mencintai anakku, aku akan menghancur lumatkan supaya keluar seperti emas murni, muncul, dibersihkan semuanya. Jadi kalau hari ini saya menikmati kasih karunia Tuhan, karena ada proses yang harus saya lalui untuk percaya kepada Injil, sehingga Injil itu menjadi kebenaran dalam hidup kita. Ya, Injil itu menyatakan kebenaran hidup kita. Kita harus terus bergantung kepada Injil itu, yaitu Tuhan kita. Kayak dari yang pertama tadi katakan apa? Nggak ada jalan lain, hanya melalui Yesus. Pegang itu sampai kapanpun, hanya Yesus saja yang jalan kebenaran dan hidup. Anda mau benar, pegang Yesus. Anda mau merubah hidup, pegang Tuhan Yesus. Nggak ada jalan lagi, saudara. Baca firman, ya. Saya sangat yakin hidup kita akan dirubahkan dengan itu. Ya, saya nggak akan panjangkan firman Tuhan. Ya, saya undang pemain musik, karena kita akan berjamaah suci untuk maju ke depan. Mulai hari ini, mari kita sama-sama komitmen untuk terus di dalam Tuhan, untuk terus baca firman Tuhan. Karena firman itu akan merubah hidup saudara. Bahkan ketika saya berubah sekalipun, saya merasakan, aduh Tuhan, kok indah sekali ya, anugerahmu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Nah, kita belajar itu untuk selalu bergantung pada Tuhan. Dengan cara apa? Hubungan pribadi kita yang tidak baik mulai hari ini diperbaiki. Ya, yang terutama hubungan kita pribadi dengan Tuhan dengan cara berdoa, baca firman, dan jangan jauh-jauh dari komunitas-komunitas yang ada. Ada komsel, datang, saudara, karena kita belajar. Ya, kita belajar. Ya, kita akan mempersiapkan diri kita untuk berjamaah suci. Nah, saudara, sebelum kita makan dan minum bersama dengan Tuhan, saya persilakan saudara untuk berdoa, untuk mohon ampun setiap apa yang sudah kita lakukan. Ya, kita belajar untuk mengertikan dan ampuni kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, sucikan kuduskan kehidupan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Injil-Mu adalah kekuatan untuk memberikan kebenaran di dalam hidup kami, untuk mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan perjamuan suci ini ke dalam tangan. Oh,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan di tangan kita merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minumnya. Mari kita seperti terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Engkau Allah kami, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau pada pagi hari ini kami sudah sahid dengan Engkau, kami percaya Roh-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dan kami menjadi berkat Tuhan, karena Engkau ada selalu bersama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Boleh mengangkat tangannya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Filipus Hindra sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan saksikan warta gereja.
Kita akan berdoa sahabat. Mari kita balik diri. Intinya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan, menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, menaikkan penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga firman-Mu Tuhan yang sudah sampaikan ya Bapa. Bela itu terus mengajari kami ya Tuhan. Bela itu terus menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga dapat menuntun kami Tuhan menghadapi hari-hari kami ya Bapa. Untuk kami lebih dewasa Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan boleh tertanam di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa. Oh, Engkau Tuhan sudah berbicara atas kami ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Filipus Indra yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Apapun yang dikerjakan Kau boleh buat berhasil ya Bapa. Juga Tuhan, terutama Tuhan, Kau terus menaruh hati Tuhan seorang gembala ya Bapa. Bahkan Tuhan, Kau yang menaruh Tuhan setiap kata-kata-Mu di dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur juga Tuhan untuk setiap pelayan yang bertugas hari ini Tuhan. Oh Yesus, Kau yang terus menambahkan, melipat gandakan talenta yang sudah Kau berikan atas mereka Tuhan. Juga yang terlebih Tuhan, mereka mempunyai hati Tuhan untuk terus melayani Engkau ya Bapa. Karena kami tahu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bahwa kami boleh menikmati sehidangan dengan Engkau Tuhan. Darah dan tubuh-Mu Tuhan boleh kami makan maupun kami minum Tuhan. Dan kami percaya semua sakit penyakit yang boleh ada di dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus sudah Engkau sembuhkan ya Bapa. Setiap beban berat yang ada di dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus Tuhan, Kau yang memberikan kelegaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mengangkat tangan kami bersatu hati Tuhan, untuk membawa bangsa dan negara kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, tidak satu kebetulan kami boleh berada di negara ini ya Bapa. Oh tidak satu kebetulan kami boleh selalu mengangkat tangan kami untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Kau yang memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Saat ini kami berdiri di tempat ini, kami melepaskan shalom atas bangsa kami. Kami melepaskan shalom atas bangsa kami. Oh Yesus, semua anugerah-Mu Kau curahkan atas bangsa kami Tuhan. Kami boleh menikmati apa yang Kau sediakan atas bangsa kami Tuhan. Kau berkati juga Bapak Presiden, Wakil Presiden kami Tuhan. Bahkan segenap staf menteri yang membantu Tuhan. Oh Yesus, semua jajaran pemerintahan Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan. Kau yang memberikan hikmat, perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan Kau yang menempatkan Tuhan. Oh Bapak, mereka untuk menjabat di negeri kami Tuhan. Kau yang turut campur Tuhan. Hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami memberkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami memberkati Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga kami mengangkat tangan kami Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang ada di Nias Tuhan, di Taruntung Tuhan. Kalau semua boleh terjadi atas mereka Tuhan, kami percaya itu sudah seizin Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang akan menuntun mereka, menolong mereka. Engkau tidak akan pernah melepaskan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Engkau tidak ada satupun yang kebetulan Tuhan, tapi semua adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk boleh menjalani hari-hari yang begitu menyulitkan ya Bapa. Juga kesehatan yang baik Tuhan. Dan kami percaya Kau akan pulihkan, Kau akan bangkitkan mereka kembali Tuhan.
Mereka boleh kembali bangkit di dalam Engkau ya Bapa, karena Engkau memberikan kasih karunia yang luar biasa atas daerah ini Tuhan. Juga kami memberkati Tuhan daerah ini Tuhan, Bawen dan sekitarnya ya Bapa. Oh Yesus, dari 10 km dari tempat ini kami nyatakan tempat ini boleh Tuhan ada di dalam rencana Tuhan. Kemuliaan-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, Karangjati, Bergas, Ungaran Tuhan, Bandungan Tuhan dan sekitarnya ya Bapak, bahkan sampai semua Wono Tuhan, kami melepaskan berkat-Mu Tuhan di tempat itu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, campur tangan Tuhan ada di dalam daerah ini Tuhan, dan api kemuliaan-Mu Tuhan yang mengatasi semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kami panggil mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami panggil setiap jiwa yang letih, lesu dan berbeban berat, untuk mereka boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini Tuhan. Oh Yesus, kami serahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau terus yang akan berkarya atas kehidupan mereka. Kami percaya dari tempat ini akan keluar pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan membuat mereka Tuhan, yang mengubahkan mereka Tuhan, sehingga kelak mereka boleh menjadi pemimpin atas bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pergumulan yang ada kami tahu Tuhan, Kau yang senantiasa menuntun tangan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga anak-anak-Mu yang kebetulan hari ini bekerja Tuhan, maupun yang sedang kuliah Tuhan. Oh kami percaya ketika Engkau memberkati kami, Engkau akan memberkati mereka juga Tuhan. Dimanapun mereka berada boleh merasakan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga untuk manajemen Tuhan, pemilik maupun karyawan tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami diizinkan untuk beribadah di tempat ini Tuhan, karena kami percaya ketika nama-Mu ditinggikan di tempat ini Tuhan, Kau yang akan menurunkan berkat-Mu ya Bapa atas tempat ini Tuhan. Oh Yesus Tuhan, bahkan kami percaya semua tamu-tamu yang menginap Tuhan boleh merasakan ada damai sejahtera Tuhan ketika mereka Tuhan menginap di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa buat segenap kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kami selalu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tetap ada di dalam rencana-Mu yang indah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Bapak, kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa. Karena kami percaya yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bermasalah sudah diberikan jalan keluar, diberikan kelegaan Tuhan. Urapi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya untuk memberikan damai sejahtera, sukacita dan berkat berkelimpahan. Tidak hanya secara jasmani, tetapi rohanimu akan terus meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Hanya bagi
di meja samping itu nanti ada snack. Nanti saudara-saudari semua bisa ambil snack. Kemudian ada kotak persembahan juga di sampingnya. Jadi nanti bisa ditaruh di kotak persembahan di luar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin.